Selamat datang di ibadah online CK7. Sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa peraturan yang harus diikuti. Yang pertama, sebelum mengikuti ibadah, adik-adik sudah harus mandi dan pakai baju rapi ya. Yang kedua, selama mengikuti ibadah, adik-adik tidak boleh makan ataupun sambil bermain. Yang ketiga, mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari Minggu yang indah ini. Saat ini kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Siapa yang hari ini bersuka cita, angkat tangannya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita memberikan sukacita yang terbaik buat Tuhan Yesus, amin. Mari kita sama-sama katakan, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusmu. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia
Mari adik-adik, kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati, berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hatimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari sama-sama katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika
adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan sama-sama, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa bersama ya. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Kalau kami bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang subur untuk menerima firman-Mu, agar setiap firman yang kami dengar bisa bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami siap menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua, saya Cindy. Saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan dan bagaimana cara Tuhan menolong kita. Awal bulan Juli kemarin, Cindy dan keluarga positif COVID. Saat itu kami bingung, sedih, takut, dan panik. Tetapi dengan pimpinan Roh Kudus, Cindy mengajak Mama berlutut berdoa menangis di kaki Tuhan. Kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kami meminta pertolongan Tuhan supaya kami bisa disembuhkan. Pertolongan Tuhan datang. Allah bekerja lewat obat-obat yang kami minum dan orang-orang di sekitar kami untuk membantu kami saat kami sakit. Puji Tuhan, sekarang Cindy dan keluarga sudah sehat. Itu semua karena berkat Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang bisa menolong kita. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Shalom, namaku Zekanya, umur aku 8 tahun. Aku mau kesaksian. Bulan Juli aku terpapar COVID-19 dan keluargaku juga. Yang aku rasain adalah demam, batuk-batuk, dan pilek. Dan aku sedikit sedih karena aku dan keluargaku terpapar COVID-19. Jadi, mami aku ingatkan aku untuk selalu berdoa. Aku jadi keinget Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kita semua. Itu kata kakak sekolah minggu. Jadi aku berdoa terus, berdoa setiap hari. Puji Tuhan, aku sembuh teman-teman. Aku bisa melakukan apa aja. Aku bisa beraktivitas lagi, aku bisa bermain apapun lagi. Semua karena Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang kuat. Jadi kita harus berdoa ya teman-teman yang lagi sakit atau lagi sakit COVID. Berdoa terus ya, harus mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. God bless you. Shalom, namaku Alexa. Aku mau bersaksi. Tanggal 20 Juli 2021, awalnya aku sakit demam. Aku kira demam biasa, tapi badanku lemas dan panas aku tinggi sampai 39 derajat. Dan hasil tes darahku ternyata aku kena demam berdarah. Aku berdoa bersama papa dan mama, dan ada firman yang menguatkan aku di Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saat kritisku, mamaku selalu mengajak aku berdoa dan memuji menyembah Tuhan. Aku tetap bersyukur walaupun aku harus masuk di rumah sakit. Puji Tuhan, saat aku masuk UGD, tapi aku harus diinfus, aku sama sekali tidak takut karena Tuhan Yesus kasih aku kekuatan. Selama 5 hari dirawat, Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mukjizatnya sampai aku sembuh. Teman-teman tetap percaya ya, bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kesembuhan sudah Kau jamin. Aku percaya. God bless you. Shalom adik-adik. Wah, luar biasa sekali ya kesaksian dari teman-teman kita. Tuhan Yesus menolong dan menyembuhkan mereka karena Tuhan adalah kekuatan kita. Nah, sebelum firman Tuhan, yuk kita mau sama-sama ayat hafalan. Mari kita katakan Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya.
Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Ayo sekali lagi ya, kita perkatakan dengan semangat. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Nah, sekarang waktunya untuk firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap adik-adik dalam keadaan yang sehat dan juga dengan hati yang penuh dengan sukacita. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman yang pastinya akan memberkati adik-adik. Tapi sebelum memulai firman, yuk adik-adik duduk yang manis, buka telinganya, juga fokus ya selama mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik duduk yang manis ya. Dalam hitungan ketiga sudah harus duduk yang manis. 1, 2, 3. Nah kakak yakin adik-adik sudah duduk yang manis karena kakak tidak bisa lihat, tapi Tuhan Yesus melihat ya adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengar ya cerita dari teman-teman kita yang kesaksian ketika mereka sakit, mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berdoa, meminta agar Tuhan menyembuhkan mereka. Dan mereka mengimani bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan mereka. Sehingga Tuhan Yesus memberikan mereka kesembuhan, pemulihan yang sempurna pada tubuh mereka. Sehingga mereka boleh kembali sehat dengan sempurna. Adik-adik, kita punya Tuhan Yesus yang sangat hebat. Tuhan Yesus selalu memberikan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Kalau kita meminta dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan merasakan mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Nah, untuk adik-adik yang sedang sakit sekarang di rumah, yuk kakak mengajak adik-adik untuk berdoa, meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika kita menerima kesembuhan yang daripada Tuhan, ketika mujizatnya terjadi dalam hidup kita, kita langsung bisa bersaksi kepada teman-teman kita betapa hebatnya Tuhan Yesus. Adik-adik, hari ini Kak Yulika mau cerita tentang satu tokoh Alkitab, yaitu satu murid Tuhan Yesus yang dulunya seorang penjala ikan atau nelayan, yang akhirnya dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya, mengikut Tuhan Yesus menjadi penjala manusia. Apa sih penjala manusia itu? Penjala manusia adalah memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan dan mengikut Tuhan. Nah adik-adik, namanya siapa? Namanya Petrus. Petrus mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan dengan taat. Sehingga Petrus diberikan kuasa oleh Roh Kudus dan dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Sehingga Petrus menyembuhkan banyak orang. Salah satunya Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Bagaimana ya ceritanya? Yuk kita saksikan bersama ya adik-adik. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Lida dekat dengan Yope. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita.
dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan. Segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Wah, luar biasa ya adik-adik, bagaimana Petrus dipakai oleh Tuhan dan diberikan kuasa oleh Roh Kudus sehingga Petrus bisa menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Tabita. Sehingga orang-orang di kota itu yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan. Karena Petrus lalu berdoa meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kuasanya untuk menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Tabita. Nah adik-adik, siapa dari adik-adik yang mau dipakai oleh Tuhan seperti Petrus? Ketika itu Petrus menjadi berkat bagi banyak orang dan bersaksi bahwa Tuhan Yesus teramat baik. Tuhan bisa memberikan kuasa yang ajaib ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana ya caranya bila kita mau dipakai secara luar biasa seperti Petrus? Ada 3 caranya adik-adik. Yang pertama, adik-adik harus sungguh-sungguh percaya akan kuasa Tuhan. Percaya artinya beriman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik harus sungguh-sungguh ketika sedang mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik juga harus rajin membaca firman Tuhan. Tetapi bukan hanya mendengar dan membaca saja, tetapi adik-adik juga harus mengerti dan melakukan firman Tuhan supaya adik-adik mempunyai hubungan yang karib dengan Tuhan Yesus. Nah, cara yang kedua, adik-adik harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus suka tinggal di orang-orang yang hidupnya melakukan firman Tuhan, yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, Roh Kudus itu adalah sosok penolong dan penghibur dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Kita minta kepada Roh Kudus agar selalu memimpin hidup kita ya adik-adik. Ketika kita sedih, ketika kita tidak tahu harus berbuat apa, Roh Kudus akan mengingatkan setiap firman atau janji Tuhan yang ada di Alkitab, sehingga kita bisa selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Nah, cara yang ketiga, kalau adik-adik sudah diperlengkapi dengan firman Tuhan, sudah hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, cara yang ketiga, adik-adik harus berani bersaksi tentang kebaikan dan kedahsyatan Tuhan. Nah, bagaimana ya caranya, Kak? Aku suka malu nih. Caranya yang paling mudah, adik-adik bisa membaca firman, membaca tentang cerita-cerita Alkitab yang luar biasa, lalu adik-adik boleh bercerita ke papa mama atau ke kakak, ke adik, atau siapapun yang ada di rumah adik-adik. Mulai dari situ adik-adik sudah boleh belajar, adik-adik akan semakin terbiasa untuk bercerita, bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Nah adik-adik,
Ketika adik-adik sudah hidup dekat dengan Tuhan, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus dan sudah berani bersaksi akan kebaikan Tuhan, kakak percaya adik-adik akan menyaksikan atau adik-adik bisa bersaksi tentang mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk melakukan 3 hal yang tadi. Kakak percaya adik-adik bisa seperti Petrus, bahkan lebih-lebih lagi dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi tentang mujizat-mujizat Tuhan dan menjadi penuai-penuai jiwa di masa kini. Nah, yuk adik-adik, sebelum kita menyudahi ibadah hari ini, yuk adik-adik bangkit berdiri, ikuti kakak ya adik-adik. Aku percaya Roh Kudus memberikanku kuasa dan aku akan bersaksi tentang mujizat Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Aku percaya Roh Kudus memberikanku kuasa dan aku akan bersaksi tentang mujizat Tuhan. Yeay. Nah, firman Tuhan hari ini sudah selesai adik-adik. Yuk kita tutup dengan doa bersama. Adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas firman yang boleh kami dengar. Biarkan firman ini boleh tertanam di hati kami dan bertumbuh menjadi buah yang manis. Tuhan Yesus, berkati kami agar kami selalu hidup sebagai anak-anak yang menyenangkan Tuhan. Hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus dan Tuhan berikan kami keberanian untuk boleh bersaksi tentang mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, kini tiba saatnya kita Bible Quiz. Kita mulai dari kelompok pertama, yaitu dari toddler, little blessing, sampai sekolah minggu kelas kecil. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Judul firman Tuhan hari ini adalah A. Menyaksikan mujizat malaikat, B. Menyaksikan mujizat Tuhan. Jawaban yang benar adalah B. Menyaksikan mujizat Tuhan. Pertanyaan kedua. Siapakah yang menyembuhkan sakit lumpuh yang dialami Aeneas? A. Saulus, B. Petrus. Jawaban yang benar adalah B. Petrus. Pertanyaan ketiga. Selama berapa tahun Aeneas terbaring di tempat tidur karena lumpuh? A. 8 tahun, B. 9 tahun. Jawaban yang benar adalah A. 8 tahun. Bagus, adik-adik pasti dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik. Kita lanjut ke kelompok 2, yaitu dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa yang dilakukan Petrus di daerah Yope? A. Membangkitkan Dorcas, B. Menyembuhkan Dorcas, C. Mengunjungi Dorcas. Jawaban yang benar adalah A. Membangkitkan Dorcas. Pertanyaan kedua. Melalui kuasa apakah Petrus menyembuhkan Aeneas dan membangkitkan Dorcas? A. Petrus, B. Tuhan Yesus, C. Malaikat. Jawaban yang benar adalah B. Tuhan Yesus. Pertanyaan ketiga. Apa pekerjaan Tabita atau Dorcas sehari-harinya? A. Membuat patung, B. Membuat makanan, C. Membuat pakaian atau baju. Jawaban yang benar adalah C. Membuat pakaian atau baju. Pertanyaan keempat. Kunjungan Petrus ke Lida dan Yope membuat orang-orang di sana menjadi A. Marah, B. Tidak senang, C. Percaya kepada Tuhan. Jawaban yang benar adalah C. Percaya kepada Tuhan. Pertanyaan kelima. Mazmur 28 ayat 7a mengatakan Tuhan adalah A. Gunung batu dan keselamatanku, B. Kekuatan dan perisaiku, C. Penyelamatku. Jawaban yang benar adalah C. Penyelamatku. Wah, teman-teman pasti dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik. Jangan lupa didengarkan juga firman Tuhannya ya minggu depan.
Sampai jumpa. Shalom untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersatu hati berdoa dan mengucap syukur atas ibadah hari ini yang berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menyertai kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami percaya firman Tuhan hari ini dapat dimengerti dan agar tertanam di hati kami. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa kami, Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia agar terbebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi global. Kami percaya Tuhan Yesus akan melawat bangsa kami agar terjadi penuaian jiwa terbesar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk Bapak Presiden Bapak Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Bapak Maruf Amin. Berkati mereka dan keluarganya supaya mereka sehat selalu. Berkati mereka supaya bisa memimpin bangsa Indonesia lebih baik. Kami juga mau berdoa untuk Opa Niko dan Opa Yanto. Berkati mereka supaya bisa memimpin gereja kami lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapak, kami berdoa untuk tim medis, berikan kekuatan dan kesabaran dalam menangani pasien COVID-19. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit oleh bilur-bilur darah Yesus segera sembuh. Kami juga berdoa untuk vaksin COVID-19 semoga segera bisa digunakan untuk masyarakat Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita belajar hari ini bahwa Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita untuk menyembuhkan, untuk bersaksi, dan untuk menyelesaikan amanat agung. Mari adik-adik kita angkat tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Bersama manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.